Wassalamu ala rasulihil karim ba'du. Di sore ini ketika matahari akan tenggelam, maka saya akan menyampaikan beberapa pembagian waktu ketika keluar kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama 6 jam untuk tidur. Kemudian 2 jam tunaikan hajat, keperluan pribadi kita seperti ke WC, mencuci dan sebagainya. Kemudian 16 jam untuk amalan. 4 jam dakwah. Jadi 16 jam itu 4 jam dakwah, baik infirodi maupun ijtimai, duduk di dalam bayan dan sebagainya, dalam dakwah. Kemudian dakwahnya dakwah infirodi, dakwah ijtimai. Kemudian 4 jam taklim, baik taklim ijtimai ataupun ilmu baca ilmu infirodi, mudakaroh dan lain-lain, itu 4 jam dalam taklim kita. Jadi 2,5 jam kita taklim istimai, kemudian taklim infirodi kita juga bisa baca seperti muntahab ahadis, kita bisa baca ilmu infirodi, mudakaroh dan lain-lain. Kemudian juga 4 jam di dalam zikir, sholat tahajud, baca Al-Quran, sholat sunat, dan doa-doa masnunah. Ini 4 jam zikir. Kemudian 4 jam khidmat kepada amir, kepada masjid, kepada orang kampung, kepada jemaah, kawan-kawan, dan kepada diri kita sendiri. Contoh bukti tarbiyah yang berhasil, senangnya berangkat huruj sama dengan senangnya berjumpa istri ketika pulang. Ini contoh bukti apabila kita tarbiyah dengan berhasil. Kemudian sedihnya pulang ketika fisabilillah ini tinggalkan amal sama dengan sedihnya tinggalkan istri ketika berangkat huruj. Jadi ketika kita sedih pulang huruj, karena apa? Sedihnya itu karena meninggalkan amal. Nah, ini sama dengan sedihnya tinggalkan istri ketika berangkat fisabilillah, berangkat huruj. Kemudian ada lagi contoh buktinya adalah sholat dengan khusyuk, lebih khusyuk, lebih bagus lagi sholatnya, lebih sempurna. Zikirnya juga lebih tawajuh, lebih sempurna. Kemudian menganggap setiap amalan-amalan agama adalah perkara besar. Jadi setiap amalan agama ini perkara besar. Kemudian beberapa langkah setan di dalam masa-masa tarbiyah ketika kita di jalan Allah. Pertama itu menghalangi manusia daripada masuk Islam. Itu langkah-langkah setan. Menghalangi muslim dari hijrah, itu langkah setan. Menghalangi manusia daripada masuk Islam. Yang kedua menghalangi muslim daripada hijrah. Kemudian ketika sudah berangkat fisabilillah, jihad di jalan Allah, huruj fisabilillah, syaitan ini menggoda agar tidak menyempurnakan waktu, agar kita ini menyia-nyiakan waktu. Kemudian yang keempat, ketika waktu sempurna maka digoda tidak sempurnakan amal. Jadi ketika waktu itu datang maka digoda untuk tidak menyempurnakan di dalam amal tadi. Kemudian ketika di dalam amal sempurna digoda juga agar tidak ikhlas. Nah, ini godaan setan. Kemudian setelah ikhlas pun digoda juga pulang ketika fisabilillah, dari huruj fisabilillah, mengerjakan kembali hal yang sia-sia dan dibuat perasaan Allah telah terima amalnya. Nah, ini beberapa hal yang penting kita perbaiki dalam amal-amal kita. Bentuk tarbiyah umat ini ada tarbiyah fisik, ya misalnya berubah penampilan, gambaran surahnya menuju kepada kehidupan Rasulullah, sudah mulai mengenakan pakaian Rasulullah bagaimana, sorbannya Rasulullah bagaimana, siwaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana. Jadi ini karena keterikatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara fisik misalnya. Kemudian rohaninya timbul syauk, timbul mahabbat, timbul giroh dan lain-lain, ini amalan hati. Jadi ini tarbiyah yang
harus benar-benar kita jaga ketika keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengamalkan, insyaallah. Semua bersedia. Subhanallah bihamdihi subhanakallah. Syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.